Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang ada dimanapun Anda berada. Terkhususnya kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan secepatnya pertolongannya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan tak lupa kita berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, berkat pengorbanannya, berkat perjuangannya, air matanya, hari ini kita dapat menikmati agama Islam yang begitu indah, daripada alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di momen bulan Ramadan ini, di hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan, maka kita tambah lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini di momen bulan Ramadan ada satu momen terpenting di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Nuzulul Qur'an di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hiro, hadirin. Bersedih melihat kaumnya, di mana kaumnya bertawaf dengan keadaan yang begitu sangat menyedihkan. Maka hari-hari Rasulullah di Gua Hiro bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah keputusan Allah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Iqra. Ucapkanlah Iqra. Rasulullah SAW katakan, wahai Jibril alaihissalam, aku tidak bisa membaca. Ikutilah kata-kataku. Maka Rasulullah menyampaikan atau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah hadirin momen di mana Ramadan yang paling terpenting adalah diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukjizatnya tidak akan habis sampai hari kiamat, hadirin. Yang bacaannya selalu dibaca sampai hari kiamat, hadirin. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Jibril alaihissalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pun pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, badan Rasulullah bergemetar, hadirin. Badan Rasulullah bergemetar sehingga dia katakan kepada istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, wahai istriku Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasulullah pun menyelimuti dirinya. Maka ketika itu turun lagi ayat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan mudassir, kum fa'anjir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah bangun dan dia katakan kepada
Khadijah radhiyallahu anha, istrinya yang tercinta, "Wahai istriku, tidak ada lagi tidur bagiku. Hari ini aku akan menyampaikan, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu." Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen-momen yang terpenting di bulan Ramadan yang kita cintai hari ini. Inilah saat-saatnya Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Rasulullah menyampaikan kepada kaum-kaumnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Dari makna apa yang terjadi ketika nuzul Quran ini? Satu, maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak bisa baca tulis, hadirin. Seandainya Rasulullah saat itu bisa pandai baca tulis, maka betullah apa yang dikatakan kaum-kaumnya, bahwasannya Al-Quran itu adalah buatan dia sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melantik satu manusia yang terbaik, hadirin. Satu manusia yang telah diciptakan Allah, yang namanya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia yang terbaik Allah telah berikan kepada kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, hadirin. Inilah manusia yang terbaik. Daripada makna ini, pertama, Rasulullah adalah kafatalin nas. Nabi untuk seluruh umat. Nabi untuk seluruh manusia. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makna yang kedua, hadirin, bahwasannya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hudalin nas, petunjuk semua manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Bagaimana di dalam Al-Quran ada tata cara kehidupan orang-orang yang beriman dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang ketiga, hadirin, ketika nuzul Al-Quran adalah uhrijat linnas, bahwasannya kita manusia ini dihantarkan untuk seluruh manusia. Apa tugasnya, hadirin? Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang diantarkan Allah untuk seluruh manusia. Untuk apa, hadirin, tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, cegah kemungkaran. Bagaimana manusia ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna, mampu ucapkan la ilaha illallah ketika mati, mampu ucapkan kalimat yang mulia ini, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, uhrijat linnas, untuk seluruh manusia. Baik apa yang di desa, itu di kota ataupun di pelosok-pelosok daerah, karena kerja Nabi, kerja kita, kerja Nabi dakwah dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kerja kita, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi, hadirin, 10 hari lagi terakhir bulan Ramadan. Kita kuatkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak kawan-kawan kita untuk beritikaf di masjid, menantikan Lailatul Qadar, hadirin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, hadirin. Di mana malam-malam terakhir kita beritikaf di masjid, di musola, baik itu dengan amalan zikir, membaca Al-Quran, sholat sunat, dan bersedekah. Bagaimana caranya? Agar Allah SWT berikan keridhoannya, sehingga kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Inilah, hadirin, yang dapat saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita daripada titel yang tertinggi la'allakum tattaqun dan mendapatkan keridhaan Allah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhana wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.